Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan salah satu soal tes Excel untuk admin. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, kalian bisa baca dulu artikel yang saya sediakan di kolom deskripsi. Nah, kita coba buka dulu artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin gitu ya, apa saja tugas dari admin, apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu. Nah, di kolom deskripsi juga saya memberikan link loker bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin. Nah, di sini terdapat berbagai macam loker ya sebagai admin di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalian tinggal cari saja sesuai dengan kriteria yang kalian miliki gitu ya. Oke, kita coba bahas soalnya. Nah, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download secara gratis. Nah, caranya mudah. Kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, pada soal ini terdapat 4 soal ya. Absolute, opmed, dan statistik, dan if gitu ya. Ada 4 soal yang akan kita isi gitu ya, harus kita isi. Nah, kita coba saja isi satu persatu. Nah, untuk sheet yang pertama ini adalah absolute ya, ada perkalian silang. Nah, contohnya di sini terdapat data. Ada nomornya, ada nomor 1 sampai 10 dari baris ini. Lalu ada kolom ya, kolom nomor 1 sampai 10 ini. Jadi kita akan mengkalikan satu-satu gitu ya, 1 kali 1, 2 kali 1 dan seterusnya gitu ya. Nah, caranya mudah. Kita coba ketik sama dengan yang pertama kita klik ya angka 1 ini. Nah, kita klik B4 ya. Lalu kita absolute atau kita kunci gitu ya kolomnya, kita klik F4 2 kali 3 kali ya, maka akan muncul simbol dolar sini ya di depan dikali. Nah, untuk perkalian tekan shift 8 gitu di keyboard kalian, akan muncul simbol bintang seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik angka 1 di atasnya. Nah, jika sudah diklik akan muncul C3, maka kita ketik F4 2 kali. Nah, maka C $3. Nah, sebenarnya ya, dia akan mengunci kolom tersebut. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi kenapa harus seperti ini? Karena ketika kita tarik ke kanan, nah dia otomatis akan mengkalikan data-data tersebut. Misalnya 1 kali 1 1, 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, dan seterusnya gitu ya sampai kanan. Nah, jadi untuk yang di bawahnya juga kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, dia akan mengkalikan otomatis data tersebut. Nah, hasilnya pun muncul ya, 10 kali 10 100. Nah, cukup mudah untuk perkalian silang. Jika kalian masih belum paham, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Nah, jika sudah paham, kita pergi ke sheet yang kedua, opmed. Nah, yang kedua ada operator matematika. Nah, kita akan mengisi data-data yang akan harus kita isi gitu ya. Ada perkalian, pembagian, pengurangan, akar, dan pertambahan gitu ya. Di sini ada 2 data, ada nilai A dan nilai B. Nah, yang pertama A dikali B. Kita ketik sama dengan, kita klik data nilai A-nya 10 dikali, nah untuk perkalian tadi ya simbol bintang, dikali nilai B. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk data di bawahnya, kita tidak usah lagi repot mengisinya satu persatu. Kita tinggal klik kiri 2 kali di sini. Nah, maka data di bawahnya otomatis terisi gitu ya. Nah, ini adalah A kali B atau perkalian nilai A dan dikali nilai B. Misalnya kita ubah nilai B-nya jadi 22, nah dia akan berubah otomatis gitu ya berdasarkan data tersebut. Lalu ada pembagian. Ini B dibagi A ya. Nah, untuk pembagian kita klik sama dengan nilai B. Nah, untuk pembagian kita ketik ya garis miring kanan seperti ini dibagi nilai A. Enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk pengurangan mudah, sama dengan nilai A dikurangi nilai B. Enter. Tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, di sini 8 dikurangi 16, maka hasilnya minus 8 gitu ya. Selanjutnya akar gitu ya, akar B. Nah, untuk menghitung akar di sini kita bisa gunakan rumus.
Caranya kita klik sama dengan kita klik SQRT tab. Di sini akar B, maka kita masukkan nilai B, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, selanjutnya ada pertambahan gitu ya, di A ditambah B, lalu dikuadratkan gitu ya, dipangkat 2 kan. Kita ketik sama dengan buka kurung nilai A ditambah nilai B, tutup kurung, pangkat 2. Nah, untuk pangkat kita masukkan simbol seperti ini. Nah, seperti ini. Atau di keyboard kalian bisa tekan shift 6 gitu ya, angka shift 6 lalu dikali 2 atau dipangkat 2 ya, seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Nah, jadi itu untuk operator matematika ya, rumus MTK dasar. Nah, jika sudah paham, kita pergi ke sheet berikutnya. Kita klik fungsi statistik gitu ya. Nah, contohnya di sini dapat tabel harga gitu ya, ada data kode, nama barang, jumlah, lalu harga. Nah, di sini kita akan mengisi totalnya, yaitu harga dikali jumlahnya gitu ya. Klik sama dengan harga dikali total atau jumlahnya, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya kita mengisi total keseluruhan. Nah, untuk keseluruhan kita gunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan sum, SUM, tab, blok data totalnya, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya pun muncul. Nah, untuk total terbesar, jadi kita akan menghitung berapa sih total terbesar gitu dari data tersebut. Maka untuk menghitung nilai terbesar dari suatu data, kita bisa gunakan rumus max. Ketik sama dengan max, MAX, tab, blok data totalnya, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk nilai terkecil, gunakan rumus min, sama dengan min, tab, blok data totalnya, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Nah, untuk rata-rata di sini gunakan rumus average. Klik sama dengan average atau dia AVE tab, blok data totalnya, tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya pun muncul ya. Selanjutnya untuk menghitung banyaknya barang, di sini kita gunakan rumus COUNTA. Ketik sama dengan COUNTA, COUNTA, tab, kita blok data nama barangnya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Nah, jadi seluruh data yang harus terisi sudah kita isi. Nah, silakan kalian coba gitu ya. Jika masih belum paham, silakan praktekkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah paham, kita pergi ke sheet yang keempat, fungsi if ya. Nah, di sini ada data, berisikan NIP dan nama, lalu kita harus mengisi data yang kosong tersebut berdasarkan keterangannya di bawah ini ya. Nah, di sini di bawahnya adalah data-data yang harus kita isi gitu ya. Nah, kita coba saja isi satu persatu. Nah, agar lebih mudah pengerjaannya, kita bukakan dulu misalnya kolom yang di atas. Jadi ketika kita scroll ke bawah, nah kolom atas masih terlihat, lalu kita juga bisa melihat data keterangannya yang pastinya akan membantu kita untuk mengisi data tersebut. Kita klik di sini misalnya ya, D5, pilih view, pilih yang free space ini, pilih free space, pilih yang free space. Nah, jadi kita scroll ke bawah, yang di atas atau kolom 2 di atas masih terlihat. Nah, yang di bawahnya, jadi kita bisa mengisi data keterangannya gitu ya, melihat data keterangan. Oke, kita coba isi. Yang pertama data jabatan, 3 karakter awal pada NIP. Di sini nomor induk pegawai mungkin ya. 3 karakter awal adalah data jabatan. Nah, jika MAN sama dengan manajer, SKT sama dengan sekretaris, KEU sama dengan keuangan gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus if gitu dan harus menggunakan rumus if ya. Kenapa? Karena dari data tersebut gitu ya. Sama dengan if tab jika 3 karakter awal atau paling kiri ini, maka kita masuk dulu rumus left tab, kita klik NIP-nya 3, NIP-nya titik koma 3 tutup kurung sama dengan tanda kutip MAN tanda kutip titik koma, maka MAN manager ya, kita ketik manager tanda kutip titik koma,
Nah, masukkan lagi di awal sama sudah di if left-nya, if tab left tab, masukkan 3 di awal, titik koma 3 tutup kurung sama dengan tanda kutip SKT gitu ya, SKT tanda kutip titik koma tanda kutip SKT itu mata sekretaris ya, sekretaris tanda kutip titik koma. Nah, yang terakhir kita langsung saja bisa masukkan data keuangan gitu. Data kutip keuangan tanda kutip tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Nah, seperti ini rumusnya, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul gitu ya. Nah, kita cek ya, misalnya MAN manajer gitu ya, SKT sekretaris. Nah, KU sumber keuangan gitu ya, maka hasilnya pun benar gitu ya, sesuai dengan data keterangan ini gitu. Nah, jadi kita hanya mengisi data berdasarkan data keterangan yang di bawah ini, harus sesuai, intinya seperti itu. Oke, kita coba mengisi golongan. Karakter kelima diisi dengan golongan, berarti di sini 1 2 3 4 5. Nah, di sini yang angka 1 ini adalah golongannya. Golongan 1 sampai 4 ya, 1 2 3 4. Nah, untuk ini kita masukkan saja langsung rumus right sama dengan mid tab, kita klik NIP-nya, titik koma dimulai dari karakter ke 1 2 3 4 5 5 titik koma jumlah karakternya 1 tutup kurung enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Nah, golongannya 1 sampai 4 ya, berdasarkan data NIP ini. Selanjutnya ada data status. Status satu karakter di akhir pada NIP. Jika A sama dengan menikah, jika B sama dengan belum menikah gitu ya. Kita klik sama dengan if tab jika right, kita klik data NIP-nya, titik koma 1 tutup kurung sama dengan tanda kutip A tanda kutip titik koma, maka nilainya menikah gitu ya. Tanda kutip titik koma tanda kutip sebaliknya yaitu belum menikah. Nah, maka siapapun muncul ya. Atau kita bisa langsung saja belum gitu ya, hapus ya. Nah, maka siapapun muncul. Jadi A menikah, B belum gitu. Intinya seperti itu. Selanjutnya di sini gaji pokoknya gitu. Gaji pokok golongan 1 5 juta, golongan 2 4 juta, golongan 3 3 juta, golongan 4 2 juta. Kita coba ketik sama dengan if tab jika golongannya sama dengan tanda kutip 1 tanda kutip titik koma, maka dia gaji pokoknya 5 juta. Kita ketik 5 1 2 3 2 2 3 titik koma, masuk lagi if tab jika golongannya sama dengan tanda kutip 2 tanda kutip golongan kedua itu gaji pokoknya 4 juta titik koma 4 juta titik koma if golongannya masukkan lagi sama dengan tanda kutip 3 tanda kutip titik koma 3 juta ya, titik koma if tab masukkan lagi golongannya sama dengan tanda kutip 4, atau kita langsung saja bisa ketik 2 juta gitu ya, tutup kurung tutup kurung tutup kurung. Nah, seperti rumusnya, tekan enter. Nah, maka siapapun muncul. Kita ubah format selnya di accounting agar lebih mudah dilihat. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapapun terisi ya. Golongan 1 5 juta, golongan 2 4 juta, golongan 3 3 juta, 1 juta. Hasilnya sesuai gitu ya, berdasarkan data yang kita cari. Selanjutnya, tunjangan. Tunjangan diberikan kepada golongan 3 dan 4, 3 4, dan status menikah sebesar 30% dari gaji pokok. Jadi dia hanya diberikan, tunjangan itu hanya diberikan kepada golongan 3 dan 4 dan juga yang sudah menikah gitu ya, walaupun bukan
Walaupun bukan golongan 3 dan 4, yang penting dia sudah menikah, dia diberikan tunjangan 30% dari gaji pokok. Kita ketik sama dengan if tab or gitu ya, or tab and tab golongannya sama dengan tanda kutip 1 tanda kutip titik koma, golongan kedua golongannya lagi golongannya sama dengan 3 tanda kutip, golongannya lagi sama dengan tanda kutip 4 tanda kutip tutup kurung titik koma, atau statusnya menikah. Kita klik sama dengan status sama dengan tanda kutip menikah, tanda kutip tutup kurung tanda kutip tutup kurung titik koma. Nah, jika benar data tersebut, maka 30% tunjangannya dari gaji pokok. Berarti 30% dikali, kita ketik gaji pokoknya titik koma, jika bukan hasilnya 0 gitu, dikurang enter, maka siapapun muncul ya. Nah, di sini kita cek ya, yang pertama kenapa dapat tunjangan, karena dia sudah menikah gitu ya. Nah, di sini yang keempat kenapa dapat tunjangan, dia sudah menikah dan gitu ya, dia sudah menikah gitu ya. Yang sudah menikah dapat tunjangan dan golongan 3 dan 4. Oke, jika sudah sesuai, saja mengisi data bonus. Nah, bonus diberikan kepada jabatan sekretaris atau keuangan sebesar 500.000. Berarti sekretaris atau keuangan 500.000. Jadi bukan sekretaris atau keuangan, berarti manajer gitu ya. Bukan, dia tidak dapat bonus 100.000. Sama dengan if tab jika jabatannya kita ketik sama dengan tanda kutip manager tanda kutip titik koma 0 titik koma tanda kutip, di sini berarti 500.000 itu 23 tanda kutip tutup kurung enter, tarik data ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. Nah, untuk total kita ketik sama dengan sum tab blok data gaji pokok sampai bonus tutup kurung enter. Nah, maka siapapun muncul gitu ya. Nah, jadi data tersebut sudah terisi berdasarkan keterangan ini gitu ya. Jadi kita hanya mengisi data berdasarkan keterangan, baik itu logis atau tidak ya. Yang penting kita mengisi data tersebut berdasarkan keterangan yang harus kita isi dari soal tersebut gitu ya. Nah, jadi segitu teman-teman ya, cara mengerjakan soal tes Excel untuk admin. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian gitu ya. Jika ada yang koreksi atau yang ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan memberikan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.